Dr. Prapti Utami dan Mbak Flori Oktaria sebagai pembicara di sesi pertama yang sudah bergabung bersama kita semua di sini. Halo Dr. Prapti, Mbak Flori, selamat pagi. Halo Mbak Flori, Dr. Prapti. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pagi Mbak Flori. Dr. Prapti sudah bergabung bersama kita semua di sini? Ya, halo, selamat pagi. Selamat Tadi pagi, nggak bisa Dokter. unmute ya. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, jadi kita ini tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan mulai masuk ke sesi gelar wicara yang pertama yang akan diisi oleh dua ibu-ibu atau mbak-mbak nih. Biar serasa lebih muda, yang cantik-cantik di hari Sabtu pagi ini. Nah, kita ini akan bikin yang sehat-sehat nih pagi ini untuk menyambut hari biar lebih semangat, biar lebih enjoy untuk mengikuti acara hari ini ya. Nah, mungkin untuk perkenalan dulu, saya akan mengenalkan Dr. Prapti Utami, MSI. Beliau lulus sebagai dokter dari Universitas Diponegoro dan melanjutkan studi masternya di bidang gizi masyarakat ya dokter ya? Iya. Tesisnya berjudul Pengaruh Ekstrak Daun Jati Belanda terhadap Penurunan Berat Badan pada Karyawan RSUD Depok, Jawa Barat. Nah, Dr. Prapti ini aktif sebagai anggota ID Cabang Tangerang untuk saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Puslat Bank Kesindo atau Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kesehatan Indonesia sejak 2011 sampai sekarang. Nah, beliau ini telah menerbitkan 11 buku dan menjadi pembaca ahli dari beberapa buku herbal dan kesehatan. Jadi bagi teman-teman yang bertanya-tanya nih tentang jamu-jamuan mungkin ya, untuk orang umum kenalnya gitu ya dok, untuk obat-obatan herbal atau tradisional, kita bisa coba tanya-tanya ke dokter Prapti nanti ya di sesi pertama ini. Lalu ada Mbak Flori Oktaria yang memiliki salah satu usaha namanya jamuku ya Mbak. Iya, kalau teman-teman bisa cek di Instagram, tulisannya jamukoe.id. Nah, itu udah sejak November 2019. Awalnya untuk memenuhi pemesanan teman yang anaknya mendapat tugas untuk bawa makanan dan minuman sehat di sekolah. Wah, ini ide wirausaha yang asik nih ya Mbak. Awalnya diminta tolong, terus malah jadi usaha beneran. Iya, nggak sengaja sebenarnya awalnya. Oke. Awalnya dari hasil browsing dan sebar sampel ke teman-teman dulu, akhirnya lama-lama terkumpul dan ada beberapa varian dari produk jamuku ini ya. Nah, jamuku ini membidik pasar seluas-luasnya agar bisa dinikmati segala usia. Nah, jadi emang sekarang jamu nih kayaknya udah mulai mengalahkan kopi ya. Kopi juga ya dok, ketenarannya. Udah mulai banyak kafe-kafe jamu soalnya saya lihat di Jakarta khususnya ya. Oke, baik, mungkin sebelum kita memulai sesi dari Dr. Prapti, kita mau lihat dulu nih, ada video dari Mbak Flori yang akan bikin salah satu jamu ya, Mbak Flori ya? Iya. Bukan Mbak? Betul. Aku boleh? Boleh Mbak, silakan. Mau cerita dulu sedikit ya. Jadi, sejak adanya isu corona ini, awareness orang tentang jamu itu sangat-sangat meningkat. Seperti kita ketahui, di Indonesia itu kan merupakan penghasil rempah-rempah terbaik di dunia sejak zaman dahulu kala. Itu pula yang membuat Portugis itu datang ke Indonesia karena Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah ini bisa dijadikan obat, lalu dibentuk menjadi jamu gitu. Aku akan kasih sedikit video
tentang cara pembuatan jamu empon-empon itu terdiri dari apa aja. Silahkan Iren. Hai, halo, selamat pagi. Saya mau bikin jamu empon-empon. Jamu empon-empon itu terdiri dari, ini adalah jahe, ini kunyit, ini temulawak, lalu serai, ada gula jawa dan kayu manis. Kayu manisnya bentuknya batangan, nanti saya kasih tahu ya. Langkah pertama yaitu kita akan memblender jahe, kunyit, dan juga temulawak. Ini nih yang namanya temulawak nih. Nih, rasanya pahit tapi khasiatnya banyak. Kita coba ya. Sementara itu air dididihkan dengan dicampur dengan batang serai. Airnya kira-kira 3/4 panci, serainya kira-kira setengah kilo. Nanti akan ditambah dengan gula jawa dan kayu manis. Ini kayu manisnya. Kayu manisnya dipotong-potong, terus dimasukin. Oke, sambil menunggu kita blender ya. Blender kira-kira sekitar 30 detik. Masukkan ke dalam panci yang airnya sudah mendidih tadi. Demikian seterusnya sampai jahenya habis. Sudah tadi jahe, sekarang berikutnya adalah kunyit. Ini temulawaknya sudah diiris-iris, gula jawanya juga siap dimasukkan. Gula jawanya dimasukkan seperlunya saja. Lalu sekarang terakhir adalah temulawak. Ramuan ini digodok kira-kira 30 menit sampai 1 jam. Coba dulu kita. Gimana Mbak Flori, mungkin ada yang mau diceritakan sedikit nih tentang jamu ini? Mungkin permintaannya lagi banyak banget ya untuk empon-empon ini. Iya, betul. Karena memang kebutuhannya juga banyak, tapi harganya di pasar jadi mahal karena semua ibu-ibu pada borong temulawak, kunyit, jahe gitu. Oke. Terus kalau misalkan selain empon-empon, apalagi nih Mbak yang paling dicari nih untuk sekarang ini? Kalau untuk saat ini jahe lemon serai itu juga sangat bagus ya karena untuk hangat-hangat tubuh. Terus ada juga kunyit asam itu juga segar-segar gitu. Oke. Mungkin kita masuk ke Dokter Prapti dulu. Ini Dokter Prapti dan Mbak Flori untuk latar belakangnya udah budaya banget nih, udah ada jamu-jamuan dan rempah-rempahan. Nah, Dokter Prapti, ini mungkin saya bertanya untuk dasar dulu ya dokter ya. Sebenarnya dokter ini kan termasuk dalam Perhimpunan Dokter Pengembang Kesehatan Tradisional Timur ya dok ya? Ya. Ya, Ya, benar, Mbak. ya?
Lalu sebenarnya apa sih dok tentang obat-obat tradisional tuh sebetulnya apa? Apakah dia sama dengan obat herbal? Iya, sebenarnya sebutan herbal, jamu, obat tradisional itu sama. Hanya memang ada yang memiliki konotasi. Misalnya ketika kita berbicara tentang jamu, konotasinya pahit, gitu kan. Kemudian seolah-olah akhirnya diturunkan jadi herbal gitu. Padahal herbal itu sebutan untuk orang luar negeri juga ngomongnya herbal. Seperti kemudian tradisional timur itu lebih luas lagi karena memang dunia bagian timur itu tidak hanya Indonesia, ada India juga yang kita kenal dengan Ayurveda. Jadi untuk mentranslate kepada masyarakat, saya membantu dengan menjelaskan bahwa tubuh kita itu terdiri dari dua sisi sehat dan sisi sakit. Kita tahu kalau kita sakit membutuhkan obat. Kemudian kalau kita sehat, kita tidak perlu obat kan. Tetapi inilah kelebihan jamu atau herbal, itu saat sakit atau sehat, kita bisa mengkonsumsinya. Sehingga ketika kita sehat atau kita sakit, kita bisa minum jamu. Tapi kalau kita sehat, kita tidak bisa minum obat. Tetapi yang sering di masyarakat confuse itu, apakah jamu ini bisa mengobati, gitu kan ya? Iya, Nah, caranya sebenarnya adalah membangun sisi sehatnya. Jadi kalau misalnya saya sakit tipes, otomatis tubuh saya ada bakteri Salmonella typhi. Secara medis saya harus minum antibiotik. Tetapi saya minum rempah-rempah seperti sambiloto, patikan kebo, kemudian rempah-rempah yang lain saya konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh saya. Sebenarnya ketika kita sakit, itu kita berbicara tentang equilibrium atau keseimbangan. Ketika kita sakit, tubuh kita tidak seimbang. Nah, mencapai keseimbangan itu butuh effort karena memang kita sudah membuat tubuh kita tidak seimbang. Nah, disinilah sebenarnya peran dari jamu atau herbal yang kita tahu ini adalah warisan nenek moyang dengan penuh kesederhanaan dan penuh dengan kesahajaan yang bisa dipakai, yang bisa ditransfer di dalam keluarga. Orang tua mentransfer tentang ilmu jamu dengan tadi misalnya Mbak Flori mengajarkan itu di rumah bisa, nggak usah ke sekolah maksudnya. Jadi itu adalah sebuah warisan yang sangat luhur yang seringkali diabaikan. Padahal ketika kita memberikan pesan-pesan itu, betapa rempah-rempah itu juga bisa menjadi obat. Maka ada istilah tanaman obat, yaitu tanaman yang berfungsi sebagai obat. Tetapi hati-hati, saya selalu berpesan, karena orang menganggap oh nggak apa-apa, herbal itu tidak ada efek samping. Tetap ada. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, pasti ada efek, ya, baik efek baik maupun efek buruk, efek samping ke kanan atau ke samping kiri. Nah, itu yang perlu diperhatikan, karena seringkali banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat disayangkan, karena memang tahu bahwa misalnya daun salam bagus untuk menurunkan kolesterol. Tentu kita harus berpikir bahwa daun salam itu tidak cukup hanya menurunkan kolesterol loh, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah, dan menurunkan asam urat. Bagaimana dengan orang yang gula darahnya rendah, tetapi dia menderita hipertensi? Nah, itu kita harus pikirkan. Kita harus tahu diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakan rempah-rempah, wajib yang kita tahu adalah mengenal diri sendiri. Bagaimana saya mengenal diri saya sendiri untuk memutuskan saya mengkonsumsi rempah-rempah apa. Nah, kalau yang tadi direbus oleh Mbak Flori itu sangat familiar sekali gitu, dan itu sangat aman ya, tetap sangat aman dengan mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Dan seringkali juga yang banyak yang bertanya, misalnya, dokter kalau saya minum obat kimia, boleh nggak minum jamu? Boleh dong, karena tadi saya bilang bahwa
kepentingannya berbeda. Jamu membangun sisi sehat, obat menghancurkan si sakitnya, membunuh si bakterinya. Tetapi memang harus ada jarak waktu ketika meminumnya. Nah, inilah yang kita sebagai, kalau berbicara sebagai dokter, tentu kita mengedukasi, memberikan pemahaman. Dokter itu kan berasal dari docere, seperti dosen ya, mengajar, memberikan pemahaman kepada pasien atau siapapun yang sakit untuk bisa menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Jadi dokter itu seperti cermin, bahwa ini loh tubuhmu kondisinya seperti ini, bagaimana apa yang dirasakan. Tentu dokter bukan dukun yang bisa belum ngomong udah bisa tahu, bukan, tapi berdasarkan pasien itu bercerita kita baru bisa membantu untuk kalau orang Jawa bilang ngecake, mendefinisikan atau mendiagnosa. Jadi seperti itu Mbak Iren. Oke, baik dokter. Jadi pada intinya sebenarnya jamu itu aman untuk dikonsumsi, tapi perlu, mungkin kalau memang sudah ada penyakitnya, ada sisi tubuh yang sakit gitu ya dok, tetap perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Tapi kalau misalkan sedang kondisi sehat, banyak jamu yang juga aman, seperti yang tadi dibuat oleh Mbak Flori. Cuman kita memang harus harus mengetahui kondisi tubuh kita sendiri ya dok, Iya. benar ya? Iya, Oke. betul. Nah, kalau misalkan kita sebagai orang umum nih dok, gimana sih dok caranya biar kita tuh bisa tahu kondisi tubuh kita yang baik ya seperti apa, kondisi tubuh kita seperti apa, lalu kira-kira tanaman obat apa yang bisa kita konsumsi, bisa dikonsumsi oleh tubuh kita? Apakah kita harus konsultasi dulu ke dokter, ataukah kita bisa mengetahui sendiri dari kebiasaan harian kita? Itu gimana tuh dok? Ya, seperti yang saya tadi katakan bahwa self-awareness. Sebenarnya kita bisa mengukur kesehatan kita sendiri. Ya, seandainya saya bertanya, yang pertama, Bapak Ibu, dalam 1 minggu ini, apakah Bapak Ibu, teman-teman semuanya mengalami pusing sampai 4 kali, 3-4 kali? Jika jawabannya ya, berarti tubuh kita sudah mengalami peradangan tersamar. Apa itu peradangan tersamar? Peradangan tersamar adalah peradangan yang tidak terlihat oleh mata. Kita tahu bahwa kalau radang itu terlihat merah, bengkak, sakit, kemudian panas. Padahal tubuh kita mungkin sudah terjadi peradangan tersamar, tapi karena ada di dalam, jadi tidak nampak. Kemudian sembelit. Sembelit itu juga merupakan tanda dari peradangan tersamar. Kemudian yang gampang misalnya rambut rontok atau kukunya rapuh, itu juga sudah menjadi penanda terjadi peradangan tersamar di tubuh kita. Kuku rapuh itu salah satunya adalah kekurangan asupan protein. Nah, tanda-tanda itu kalau kita bisa aware, itu sudah merupakan sudah menuju ke ketidakseimbangan atau homeostasis atau equilibrium tadi. Sehingga kita bisa, aku nggak normal nih, atau tidur hanya 2 jam atau 3 jam, itu bagi orang-orang tertentu baik-baik aja gitu ya. Tetapi sebenarnya tubuh kita akan berbicara. Tubuh kita itu sangat pandai. Ketika kita muntah, itu artinya ada sesuatu yang masuk dan tidak bisa diterima. Atau ketika kita diare itu maksudnya ketika mencret ya, diare itu adalah buang air besar encer lebih dari 3 kali. Tetapi kalau kita mencret, itu berarti ada sesuatu yang dikeluarkan. Itu pertanda baik. Atau ketika kita batuk, bukan batuk-batuk, tapi batuk, berarti ada benda asing di leher yang perlu dikeluarkan. Nah, kalau kita sudah mengenal, kenapa? Justru baik ya, untuk kondisi tertentu justru baik ya. Betul. Sehingga kita bisa membedakan antara itu pertanda baik atau tidak baik, seperti itu ya. Atau sekarang kalau kita berbicara demam itu bukan penyakit. Demam baru tadi misalnya ya, tapi itu tanda ada yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita sudah mengenali tanda-tanda di dalam tubuh kita, maka kalau kita mau mengenali rempah-rempah, itu tinggal pergi ke dapur. Yang yang biasa masak, minimal pasti ada kunyit. Kunyit itu menurunkan demam. Kunyit itu juga obat batuk yang hebat sekali.
Kunyit itu juga bisa mengurangi rasa nyeri di sendi. Nah, memang kita kalau mengenal seperti itu, saya selalu menolong teman-teman untuk mengenalnya dengan istilah 3J 1C. J yang pertama, kita mesti mengenal jenis rempah atau jenis tanaman obatnya. Kemudian D yang kedua adalah mengenali jumlahnya atau dosisnya. Ya, seperti tadi Mbak Flori kan merebus sekian banyak seperti itu ya, gula secukupnya, atau kalau yang ada diabetes tidak perlu minum gula misalnya gitu ya, bisa disetting sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga adalah jadwalnya, kapan minumnya. Nah, kalau orang sehat ya kapan aja misalnya, tapi kalau dia dalam kondisi treatment itu akan lebih baik 1 jam sebelum makan kalau tidak ada gangguan lambung. Kemudian yang keempat adalah cara mengolah. Cara mengolah ini menentukan sekali efektivitas dari rempah-rempah tersebut ketika kita mengkonsumsinya. Ya, gambarannya seperti itu, Mbak Iren. Oke, baik dok. Jadi memang kita pada akhirnya kita tetap harus memerhatikan kondisi tubuh kita sendiri ya dok, biar nanti kalau misalkan kita ke dokter ditanya sakitnya sejak kapan, kita juga nggak tahu, nanti kan dokter akan bingung juga untuk mendiagnosis penyakit selanjutnya ya. Ya, kadang-kadang orang tanya, ya, ada orang, dokter saya sakit kepala, kenapa ya? Lah, yang punya kepala siapa? Jadi awareness-nya mesti dibangun gitu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk lebih memerhatikan diri sendiri, jadi biar lebih mudah juga untuk dokter-dokter kita. Jadi kita juga bisa tahu nih jamu jenis apa yang mau kita beli dari Mbak Flori mungkin ya. Nah, terus jadi kenapa sih? Mungkin aku mau ke Mbak Flori dulu ya. Kalau dari Mbak Flori sendiri, mungkin kan tadi Mbak Flori bilang kalau pembeli jamunya awalnya hanya dari kalangan teman-teman Mbak Flori dulu. Betul ya Mbak? Nah, terus tapi pasti lama-lama makin besar sampai akhirnya lumayan banyak juga pengikutnya di Instagram. Kalau dari Mbak Flori sendiri melihatnya kenapa sih orang-orang Indonesia ini mungkin justru bukan hanya populer ya jamu itu, tapi cenderung banyak orang lebih memilih untuk menggunakan jamu sebagai obat ketika sakit. Kalau Mbak Flori sendiri melihatnya karena apa tuh Mbak? Dari ya, Dokter Prapti, terima kasih, penjelasannya sangat-sangat luar biasa. Saya yang newbie ini menjadi lebih banyak tahu tentang info jamu-jamu. Mungkin saya nanti sama-sama japri Ibu ya. Silakan Mbak Flori. Ya, jadi awalnya tuh saya concernnya gini, anak muda apalagi sekarang itu nggak ada yang suka sama jamu gitu. Baru dengar kata jamu aja ya Bu ya, langsung jamu gitu. Beda dengan kalau misalnya boba atau yang terakhir-terakhir ini lagi tren itu adalah kopi ya. Kopi susu. Jadi, ya Mbak ya? Iya, kopi susu apapun gitu. Dengan harga yang pasti mereka perang harga dan pastinya lebih murah. Menurut saya itu tuh PR kita. Gimana caranya supaya jamu itu lebih dikenal di masyarakat ya Dok ya. Terus juga kesadaran akan kesehatan. Saya dengan adanya isu corona ini saya bersyukur karena orang-orang jadi aware gitu dengan adanya, oh ya untuk jaga kesehatan itu pakai apa ya, buat angetin badan pakai jahe, buat ini kunyit fungsinya apa gitu. Satu persatu tuh orang bisa aware bahwa warisan tradisional Indonesia yaitu jamu itu justru yang sangat bagus dibanding yang lain-lain yang selama ini lagi yang lagi tren, yang lagi kekinian. Nah, tugas saya tuh mau bikin orang-orang lebih banyak yang tahu untuk lebih aware lagi untuk supaya semuanya bisa sehat dengan minum jamu gitu Dok. Iya. Terima kasih Mbak Flori. Ini dari Dokter Prapti ingin menanggapi Mbak Flori dulu. Iya. Ada apa ya? Ada berkat di balik bencana ya. Maksudnya kita tidak melihat bahwa ini sesuatu yang baik juga karena ada pandemik seperti ini. Tetapi memang betul apa yang dikatakan Mbak Flori, orang itu sadarnya mendadak atau dipaksa.
Padahal rempah-rempah itu sudah ada sejak nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Dan mereka mulai sadar, mudah-mudahan sadarnya enggak enggak latah. Iya, sadarnya enggak latah seperti itu. Tetapi sadarnya betul-betul sadar bahwa di luar negeri itu cari jamu susah. Di Indonesia itu luar biasa. Melihat seperti ini, kondisi seperti ini itu untuk Indonesia rasanya meletakkan kayu aja bisa jadi pohon gitu kan. Nah, kesadaran itulah yang sebenarnya terus dibangun. Nah, memang tadi Mbak Flori mengatakan anak-anak muda itu adalah betul sekali. Bagaimana kita memelihara generasi yang akan datang kalau bukan dari kita sendiri? Nah, saya selalu mengenalkan jamu itu dari keluarga itu. Sehingga saya concern sekali dengan mengedukasi masyarakat dengan kelas tanaman obat untuk keluarga. Karena keluarga itu siapa lagi yang kalau misalnya yang memelihara bangsa kalau bukan keluarga seperti itu kan, keluarga kuat bangsa akan kuat karena keluarga ini tempat pelarian sebenarnya kan ya. Saat sakit larinya kemana kalau nggak keluarga ya kan, saat sehat mungkin bisa kemana-mana tapi enggak, untuk keluarga itu adalah tempat yang memang sangat penting. Ketika kita ada sesuatu ya di dalam keluarga, disitulah tempat kita bercengkerama dengan kesehatan, dengan dengan bercanda, dengan sukacita, dengan kesedihan di sana, sehingga transfer of knowledge tentang jamu itu yang paling efektif di dalam keluarga. Tidak mungkin bisa ada seorang mama mengatakan, dokter anak saya nggak mau minum jamu, gimana? Ibu minum jamu enggak, ya gimana? Anaknya nggak bisa punya figur, nggak punya role model, sehingga ketika orang itu mengeluh, yang saya tegur orang tuanya dulu. Oke, kalau masih anak-anak harus dilihat dari orang tuanya dulu ya dok, berarti ya? Iya, betul Mbak Iren. Oke, ini mungkin kita selingi dengan pertanyaan dulu, dengan beberapa pertanyaan nih ya dok dan Mbak Flori. Ini ada dari Endang. Dia bertanya, kalau misalkan kita minum jamu tiap hari, konsumsi jamu tiap hari, apakah ada efek sampingnya? Ya, thank you Mbak Endang atas pertanyaannya. Seperti yang saya tadi katakan bahwa semua yang masuk ke dalam tubuh, apapun itu tetap punya efek samping, sehingga disinilah pentingnya sebuah keseimbangan. Kalau pertanyaannya, apakah efek samping ada efek samping jamu enggak kalau tiap hari rutin dikonsumsi? Pertanyaan saya, jamunya apa? Yang kedua, 3J 1C ya, jamunya apa? Jumlahnya seberapa? Kemudian kapan minumnya dan bagaimana cara mengolahnya? Itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaannya saya jawab pertanyaan. Artinya sebenarnya saya ingin memberikan gambaran apa yang kita konsumsi itu tergantung dari apa yang kita jumlahnya, jenisnya yang seperti saya tanyakan. Seringkali pertanyaan itu datang kepada saya begini, dokter, kalau minum kunyit itu apakah mengeringkan rahim? Pertanyaan saya, sehari minum berapa kilo kunyit? Ya kan? Iya, kalau misalnya minumnya 1 gelas nggak apa-apa dong gitu. Dan itu menjaga kesehatan kebugaran kita. Sebenarnya jamu itu kan supaya kita bugar, kita menjadi wellness. Sebenarnya self awareness itu tujuannya lah sampai ke wellness. Jadi mungkin saya perlu tahu dulu nih lebih dalam yang ditanyakan Mbak Endang, jamu apa yang dikonsumsi. Kalau misalnya jamu itu tujuannya untuk terapi, maka biasanya saya menganjurkan malah setiap hari selama kurun waktu tertentu, karena kita akan mencapai sesuatu. Tetapi kalau misalnya sudah stabil, saya biasanya menganjurkan seminggu hanya 5 kali saja dengan jamu yang sama. Kemudian 2 harinya usahakan dengan jenis jamu yang berbeda. Kalau itu untuk kebugaran, ya, atau diselang-seling 2 hari sekali. Karena Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti kalau kita mengkonsumsi terus-terusan. Organ mana yang paling berat bekerja? Liver. Liver paling berat bekerja kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak terukur dan dalam jangka waktu lama dan tidak terkontrol. Itu saja Mbak Iren jawaban untuk Mbak Endang. Oke, baik. Mungkin terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Jadi
Kalau untuk efek samping jamu sendiri kita perlu lihat lagi ya, untuk jamunya apa yang diminum, berapa banyak, dan kondisi badan masing-masing juga. Nah, mungkin untuk peserta yang sudah hadir di sini, untuk semuanya, untuk 69 peserta yang sudah hadir, bisa menanyakan lewat kolom chat jika ingin bertanya ke Dr. Prapti ataupun ke Mbak Flori. Jadi agar mudah kami data ya. Lalu untuk Mbak Flori nih, mungkin Mbak Flori sekarang udah bosen kali ya Mbak ngelihat jamu, saking udah hafal kali ya Mbak. Nggak bakal bosen Mbak Iren. Nggak akan bosen ya Dok ya? Justru akan selalu ada yang dieksplor selalu ada terus ya. baru ya Dok ya. Jadi setiap kali bikin atau berdiskusi sama pelanggan gitu, saya justru dapat insight-insight baru bahwa Ya. Oh ternyata ada hal-hal lain yang selama ini saya belum tahu gitu. Seperti yang pagi ini saya dapat banyak masukan, banyak info dari dokter, dan banyak yang tanya juga Dok, mitos atau fakta tuh ternyata beredarnya banyak banget ya. Jadi misalnya bilang ya kayak gitu, kunyit bikin peranakan kering nggak sih? Atau misalnya apa ya kemarin itu satu lagi, oh yang paling terkenal ini Dok, beras kencur bikin gemuk apa enggak? Aduh itu kan buat langsung nggak mau bikin beli beras gemuk gitu. Itu gimana sih Dok? Loh kok saya jadi nanya sama dokter? Ini mungkin ada pertanyaan dari Mas Erik dari Gorontalo nih Mbak. Gimana cara membedakan jamu yang asli atau tidak? Oh, Gimana waduh. tuh, Mbak? Nanyanya aku juga sendiri nggak tahu karena aku bukan ini ya. Kalau dokter gimana Dok? Bisa minta masukannya nggak Dok? Iya. Mungkin dari dokter? Ya, yang dimaksud dengan jamu asli atau tidak mungkin jamu yang racikan jamu aja sama ada campuran kali ya. Kalau jamu asli itu memang mau nggak mau, suka nggak suka kita mesti kenali siapa yang memproduksi. Kalau bicara jamu asli ya yang asli yang tumbuh dari tanah atau kita petik dari pohon itu namanya jamu yang asli atau rempah-rempah yang kelihatan bahan dasarnya maksudnya ya. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah ada campuran bahan kimia obat itu sangat berbahaya. Oleh karena itu memang sangat penting sekali kita mengenali produk-produk jamu terutama yang kemasan. Nah, kalau misalnya saya yakin kalau saya kenal sama Mbak Flori, saya beli jamunya ke Mbak Flori ya nggak masalah. Tapi memang di situ akhirnya kita ya kenal secara personal gitu ya. Kalau misalnya saya mengkonsumsi sesuatu, saya kenal sama pemiliknya itu lebih safe gitu loh, lebih aman. Iya. Seperti itu Mbak Iren. Oke, mungkin kita tampung dulu untuk pertanyaan dari teman-teman peserta. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang dasar-dasarnya obat-obatan tradisional nih Dok, karena ternyata memang masih banyak teman-teman peserta yang juga masih bertanya-tanya tentang pengobatan tradisional ini. Nah, sebenarnya pengobatan tradisional ini nih bagaimana ya Dok kinerjanya? Apakah sama dengan obat-obat konvensional seperti yang paracetamol mungkin atau seperti obat-obat generik yang biasa kita temui gitu? Itu gimana tuh Dok? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, obat-obat tradisional atau yang dekat jamu adalah membangun sisi sehat hidup kita, sisi sehat dari tubuh kita maksudnya ya. Yang pertama yang dilakukan jamu adalah dia menyelesaikan peradangan, Mbak Iren. Ya, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita, ketidakseimbangan tubuh kita itu dimulai dari peradangan. Peradangan tersamar, peradangan yang nggak kelihatan. Nah, jamu ini menyelesaikan itu. Kalau peradangan ini sudah selesai, maka dia akan menyelesaikan yang lain. Misalnya tadi saya contohkan ketika saya tipes. Saya tipes waktu beberapa tahun yang lalu, saya tipes 3 kali. Yang pertama saya minum obat kimia, yang ketiga saya benar-benar tidak mau minum obat kimia. Yang saya lakukan, saya memilih rempah-rempah yang bersifat seperti antibiotik seperti sambiloto. Dan ternyata saya bisa sembuh. Cukup jamu? Enggak dong, saya harus istirahat. Jadi jamu itu seperti jeruji roda sepeda zaman dulu. Kalau zaman sekarang jerujinya cuma 3. Kalau zaman dulu tuh banyak sekali kan. Nah,
Jamu itu hanya satu. Yang lainnya apa? Yang lainnya pola pikir, pola hidup, pola makan, seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan jamu itu atau herbal itu bukan segalanya. Tetapi herbal itu harus juga tetap diperhatikan 3J1C-nya. Nah, ketika setelah tadi sudah menyelesaikan peradangan, maka dia akan masuk ke dalam tubuh, dia akan tracer tuh mana-mana yang perlu diselesaikan. Misalnya kunyit, saya minum kunyit ya. Kunyit itu mengurangi radang. Misalnya saya batuk, oke saya ambil biang kunyit satu, tumbuk, kemudian kasih air panas kira-kira 30 sampai 50 cc, diperes gitu kan. Yang penting ada air panas, bisa direbus, bisa diseduh, karena itu merupakan proses sterilisasi seperti itu. Kemudian tambahkan garam, minum. Nah, ketika masuk ke leher, itu peradangannya itu akan berkurang dan slamnya atau lendirnya akan rontok seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang amazing sekali gitu ya. Dan setelah itu dia meningkatkan daya tahan tubuh, dia menyelesaikan radang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan kalau misalnya memang ada infeksi, dia juga bisa membunuh bakteri. Tentu tidak satu kali minum ya, tetap kita perhatikan frekuensi atau cara minum, tentu tidak satu kali minum. Nah, terus bagaimana dengan obat kimia? Obat kimia, coba aja kebanyakan kita bisa melihat perjalanan kedokteran pada zaman dahulu, kemudian terus berkembang, itu salah satunya diambil dari bahan-bahan yang ada di dalam rempah-rempah, misalnya kinang seperti itu ya contohnya. Atau kita tadi mengatakan Mbak Iren bertanya tentang obat-obat konvensional, itu adalah obat-obat sintetik yang memang memotong sensor rasa nyeri. Padahal akar masalahnya tidak terselesaikan. Nah, obat herbal ini akan membantu menyelesaikan akar masalah, sehingga memang perlu waktu yang lama. Nah, kadang-kadang orang mengatakan, jangan minum herbal, nanti lama loh. Memang iya, dasarnya herbal itu memang diminum saat sehat, gitu loh. Kalau sakit terus larinya ke herbal, udah telat. Tapi boleh nggak? Boleh, tetap boleh. Tapi memang harus disadari bahwa ada proses di dalam tubuh kita, ada proses herbal itu adaptasi, karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya saya dan Mbak Iren sama-sama batuk. Saya bisa cepat karena saya sudah biasa. Mbak Iren mungkin lebih cepat makan kencur karena Mbak Iren biasa makan kencur, misalnya seperti itu. Nah, memang tidak ada standarisasi seperti sesuatu yang ini harus begini, harus enggak. Karena tubuh kita itu sangat organik. Seperti itu Mbak Iren kira-kira. Baik dok, jadi catatan untuk semua teman-teman, kalau misalkan memang sedang sakit dan ingin meminum jamu, mungkin dalam tanda kutip tidak boleh asal-asalan ya dok ya, tetap perlu dikonsultasikan pada yang ahlinya mungkin atau kepada yang memang sudah tahu tentang hal itu ya. Mungkin kita akan kembali lagi ke pertanyaan dari peserta. Untuk Mbak Flori mungkin nih ya Mbak, ada pertanyaan dari Bapak Hari. Bagaimana dengan fenomena jamu atau obat herbal yang dapat menyembuhkan 1001 macam? Mbak Flori, buat nggak nih Mbak untuk ramuan ini nih? Apakah kalau memang Mbak Flori buat, apakah banyak permintaannya? Fenomenanya gimana nih Mbak kalau dilihat di masyarakat sendiri? Kalau menurut saya nggak ada ya jamu yang sapu jagat kayak gitu ya dok ya? Iya. Kalau ada pasti sudah punah. Belum, jadi nggak memang permintaan juga nggak ada, dan dari kandungan obat-obatannya sendiri nggak mungkin justru untuk yang menyembuhkan segala macam penyakit itu ya. Iya. Silakan dok. Ya, udah dijawab kok. Nggak ada statement seperti itu sih. Okay. Karena Tuhan tidak mungkin menciptakan satu tanaman itu pasti kalau udah 1001 udah punah saya bilang, udah dibabat semuanya. Udah diambil-ambilin terus pastinya ya. Iya. Okay. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah jamu-jamuan obat-obatan tradisional atau herbal ini hanya kondisi psikis?
Nah, ini gimana nih? Biasanya kan ada orang-orang yang mungkin merasa stres, sebagian orang mungkin mau jalan-jalan, mau minum kopi, tapi ada juga orang yang maunya minum jamu nih. Iya, sebenarnya benar-benar sangat bisa mengobati psikis loh. Benar-benar harumnya jamu itu sudah mengandung aromaterapi ya. Tanaman itu kan memberikan banyak fungsi. Aroma, dia memberikan aroma yang menenangkan. Coba aja kalau kita berbicara, enggaklah jamu teh misalnya, kita seduh teh, bau harum tehnya itu membuat kita relaksasi. Atau kopi, tadi Mbak Iren ngomong kopi, jadi saya aroma kopinya itu membuat rileks. Contohnya saya kalau stres, kalau misalnya dikejar target, saya akan rileks kalau membau aroma kopi. Atau misalnya kebetulan suami saya sukanya teh. Ketika dia minum teh, saya membau aroma itu lebih rileks. Itu yang biasa. Kemudian daun mint. Daun mint itu bisa psikis dan fisik. Daun mint itu aromanya wangi, terus dia merilekskan syaraf dan mengurangi ketegangan di otak sehingga menurunkan rasa nyeri di kepala. Dan banyak sekali tanaman-tanaman obat yang memang memberikan aroma yang wangi seperti kayu manis, cengkeh. Waduh, itu sudah membuat rileks. Langsung rileks Mbak Iren. Jadi psikis dan fisik seperti itu. Ada satu tanaman lagi yang cukup unik, namanya leng-lengan. Dari katanya sudah leng-lengan bikin geleng. Tapi ini unik sekali karena leng-lengan ini ketika hanya diletakkan di samping ketika kita tidur gitu ya, ditaruh di samping atau di bawah di bawah bantal, itu sudah meningkatkan kita nyenyak tidur. Itu obat insomnia yang luar biasa itu leng-lengan itu. Oke. Dan sugesti juga ya dok ya, pengaruh ya. Sugesti. Ada teman saya baru pulang dari luar waktu sebelum ada isu corona ini gitu. Jadi dia waktu pas lagi di luar negeri kan memang susah cari jamu. Waktu dia mau take off, yang pertama dihubungin saya, dia bilang tolong bikinin jamu ini, gue sampai rumah tolong dikirim, karena itu menurut aku sugesti aja sih gitu, dengan dia mencium aromanya, mencium aromanya, meminumnya, dia akan ngerasa lebih fresh gitu. Lebih rileks ya. Jadi kalau dari orang-orang sendiri sebenarnya juga sudah tidak asing ya dengan jamu untuk membuat tubuh dan pikiran semakin rileks ya. Iya. Udah banyak mungkin permintaannya ya Mbak. Oke, mungkin kita mau kembali dulu ke rasa penasaran saya nih dok. Iya Mbak. Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri tuh, apakah obat-obatan tradisional ini diatur sama ketatnya mungkin ya dengan obat-obatan yang biasa kita dapat dari dokter umum gitu? Itu gimana sih dok? Apakah tadi mungkin nyambung juga dengan tadi yang pertanyaan jamu asli dan jamu palsu mungkin ya? Iya. Kalau dari tanaman yang asli itu sudah ada petunjuknya dan kesehatan di Kementerian Kesehatan 2015, saya diminta untuk menjadi bagian dari menyusun buku tentang pemanfaatan tanaman obat yang sebenarnya sudah beredar juga, yaitu buku saku asuhan mandiri tentang tanaman obat. Kalau tanaman yang rempah-rempah atau yang ilmu secara empiris itu nggak masalah, dibuat jamu, dibuat minuman. Tetapi yang berizin, terutama yang ekstrak, itu memang aturan mainnya ketat. Karena bagaimanapun itu sudah distandarisasi kan. Tadi saya mengatakan bahwa kita itu sangat fleksibel. Kalau jamu itu atau orang herbal itu seperti makanan, kita bisa mengkonsumsinya dan kita bisa mengukur sesuai dengan kondisi kita sendiri. Tetapi kalau sudah menjadi ekstrak, itu berarti sudah terukur, dan apalagi untuk kepentingan tertentu, itu pemerintah sangat ketat sih mengatur regulasinya melalui Badan POM, Mbak Iren. Oke, baik. Jadi memang sudah diatur secara ketat juga dari pemerintah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau beli-beli jamu, nggak usah khawatir juga, karena selain bisa konsultasi ke dokter, ke
orang-orang yang menjual jamu dan memang tahu tentang jamu juga sudah diatur dalam regulasi khusus ya oleh Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Mbak Cedar untuk Dokter Prapti mungkin, apakah ada jenis rempah-rempah dengan yang saling bertolak belakang gitu dok? Jadi mungkin kayu manis tidak boleh dijadikan satu dengan ini atau itu gimana? Ya, kalau yang ada di dapur itu kebanyakan sih bisa dicampur-campur ya, malah enak malahan karena itu sudah berupa jadi seperti bumbu gitu kan, enggak. Tetapi kalau dalam treatment iya, misalnya ketika saya memberikan orang-orang yang menderita hipertensi, saya selalu akan melihat hipertensinya seperti apa, maka saya bisa mengkombinasi bersinergi atau tidak boleh. Nah, misalnya biasanya malah yang bertentangannya itu dengan obat kimia juga harus dipikirkan. Jadi ada tidak hanya dengan herbal dan herbal, tapi herbal dengan obat kimia juga. Misalnya saya kasih contoh, ada sambiloto, ada pegagan, ada daun dewa. Mereka bertiga ini punya kekuatan untuk menurunkan tekanan darah. Dia bisa bersinergi yang membuat tekanan darahnya bisa menjadi drop, gitu ya. Nah, tapi uniknya Mbak Iren dan Bapak Ibu semuanya, ada satu tanaman yang dia itu justru punya dua manfaat yang berbeda. Ini luar biasa. Yang namanya herbal itu tidak ada di obat kimia. Misalnya seperti tanaman obat yang namanya comfrey. Comfrey itu dia pada orang tekanan darahnya rendah dia bisa menaikkan, dan orang yang tekanan darahnya tinggi bisa menurunkan. Nah itu yang luar biasa atau amazingnya tanaman kita. Nah kembali ke pertanyaan, kontraindikasi ini biasanya adalah pada sifat-sifat dari tanaman tersebut. Ketika kita mengetahui sifat-sifat itu, kita bisa memadukan sebagai sebuah sinergi dan kita juga bisa memisahkan. Misalnya tadi kan kita bercerita tentang sambiloto misalnya. Sambiloto tentu tidak semuanya orang hipertensi tiga-tiganya masuk seperti itu. Itu bisa menjadi sinergi, tapi bisa menjadi kontraindikasi. Bisa paham ya maksud saya ya. Mungkin saya cukup memberikan orang itu hanya sambiloto dan pegagan saja, tidak perlu dengan daun dewa misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu memang kalau kita ingin mempelajari memang perlu waktu untuk kita belajar, untuk kita eksplor tanaman-tanaman tersebut. Tapi kalau yang ada di dapur hampir semuanya cukup aman sih. Nggak ada yang hanya tadi memang kita mesti tahu manfaatnya. Jangan sampai kita tahu manfaat daun salam menurunkan gula. Kayu manis juga menurunkan gula. Dua-duanya direbus bisa ngedrop. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebenarnya. Bisa nggak dua-dua? Bisa. Terus seberapa banyak justru di sini yang perlu diperhatikan. Dosis yang harus diperhatikan kalau misalnya pengen menurunkan gula, pengen mengkombinasi, tapi sekali lagi perhatikan tekanan darahnya. Seperti itu Mbak Iren. Baik, Dokter Prapti. Mungkin dari Mbak Flori ada tambahan lagi, ada mungkin dari pembuatan jamu yang sama ini Mbak Flori buat, ada beberapa rempah yang memang tidak dicampurkan, itu gimana Mbak? Halo Mbak Flori. Ini dari aku. Iya, maaf, barusan internetnya nggak stabil, bisa diulang Mbak Iren? Oke. Mungkin menyambung Dokter Prapti tadi ya, kalau dari Mbak Flori sendiri yang sering bikin jamu nih, yang usaha jamu juga, apakah ada rempah-rempah yang memang sengaja Mbak Flori tidak gabungkan karena memang sifatnya tadi kontraindikasi itu, seperti kata Dokter Prapti, atau gimana tuh? Gimana Mbak? Maaf. Ya, sekaligus saya juga mau bertanya juga nih sama dokter. Pernah satu kali saya temulawak, tadi kalau nggak salah di awal ada yang tanya deh, temulawaknya itu diiris ya, nggak di blender langsung ya gitu. Iya. Ternyata entah ada komposisi apa, kalau di blender itu temulawaknya tuh jadi semacam bergas, apa betul dok? Tergantung jumlahnya ada dicampur sama apa sih, dan pengolahannya bagaimana. Kalau empon ini kan terdiri dari 1 jahe merah, kunyit, temulawak,
kayu manis, serai, dan gula merah. Pernah waktu itu temulawaknya sama bareng di blender langsung tuh kayak tadi video yang awal, membuat dia jadi seperti bergas gitu. Ya, itu prakteknya seperti itu ya Mbak Flori ya. Oke, jadi dari Mbak Flori sendiri mungkin ada beberapa cara pengolahan rempah-rempah, bahan-bahan yang tidak sama, ya tadi tidak di blender karena bisa menimbulkan dalam tanda kutip gas-gas yang mungkin tidak diinginkan ya, jadinya. Gasnya sih nggak parah ya. Aku kan pakai botolnya kayak gini nih, kelihatan nggak ya botolnya? Botol beling gitu ya? Waktu pas dibuka itu ada sedikit bunyi gitu loh dok. Jadi ada beberapa yang bertanya sama saya, kok bergas ya gitu. Saya bilang mungkin itu karena temulawaknya di blender. Pada saat saya coba temulawaknya diiris, ternyata nggak apa-apa, nggak seperti itu gitu. Iya, itu banyak faktor ya. Memang harus trial and error sih, seperti itu harus dicoba. Sebenarnya sejauh mana pengolahan itu menghasilkan produk yang seperti apa. Itu memang praktisi seperti Mbak Flori yang memang harus harus trial gitu ya. Walaupun secara nggak apa sih, nggak masalah. Tapi kalau realitanya begitu ya kenapa dipaksain gitu ya, nggak masalah. Kalau memang cara pembuatannya tidak perlu di blender, yang amannya nggak usah di blender, seperti itu kan ya Mbak ya. Terus tapi itu juga, hasilnya. Banyak juga yang tanya, kan saya bilang tahan berapa lama dalam kulkas? Saya bilang tahan antara 7 sampai 10 hari. Tapi itu kan tergantung kondisi kulkas masing-masing juga ya dok ya. Kalau iya. Misalnya dalam kulkas itu dia campur-campur sama yang lain-lain. Kalau kayak gitu saya juga nggak bisa janji akan selama itu gitu. Iya. Sama suhunya juga mungkin ya Mbak. Kalau misalkan masukin kulkas tapi nggak dingin, sama aja gitu. Ya, betul. Oke, mungkin ini kita waktunya udah semakin dekat ke akhir sesi nih ya. Ada satu pertanyaan terakhir dari YouTube. Mau tanya, mungkin untuk lebih ke Dokter Prapti, karena beliau menanyakan tentang jamu yang bisa diminum dan mengurangi myom yang keep growing. Ya, sebenarnya gimana gitu? Sebenarnya ketika ada myom dan dan kita berharap dia bisa keep growing, itu yang pertama adalah yang kita lakukan adalah self awareness. Meliputi apa itu self awareness? Bagaimana dengan pola makannya? Kembali ke 3J1J. Jenis makanan apa yang dikonsumsi? Jenisnya itu kan kalau kita mau ngomong gizi seimbang, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan zat bermanfaat termasuk jamu. Nah, biasanya saya menolong orang-orang yang seperti ini untuk mengevaluasi sejauh ini pola makan, pola minumnya bagaimana. Apakah sudah menghindari 5P, sudah menghindari pewarna sintetis, pengawet, penyedap rasa, dan sebagainya. Bagaimana dengan kebiasaan makan seperti itu? Kemudian seberapa banyak jumlah minumnya? Biasanya saya bertanya, sudah sampai belum 0,04 kali berat badan dalam sehari? Itu standar yang umum yang menolong kita sudah mencukupi kebutuhan air. Kemudian seberapa lama kita beristirahat? Karena tingkat stres itu juga sangat menentukan. Myom itu bisa tumbuh kalau kita stresnya banyak seperti itu. Dan sekarang kalau berbicara dengan tanaman obat, tentu tanaman obat yang bekerja seperti Mbak Irin tanyakan tadi, dia akan mengurangi inflamasi karena myom ini adalah inflamasi yang sudah kronis. Maka ketika inflamasi itu diurai atau diatasi, itu memang lama-lama akan menghambat myomnya itu menjadi membesar ya, minimal menghambat, tetapi memang jeruji roda sepeda itu benar-benar harus seimbang satu sama lain. Karena kalau tidak, tetap aja akan mengganggu keseimbangan hormonal. Sebenarnya myom ini adalah karena terjadi ketidakseimbangan hormonal. Untuk itu mesti distabilkan hormonnya. Tanaman-tanaman obat yang bisa membantu itu antara lain seperti sambiloto, kunir putih, seperti itu ada rumput juga yang namanya rumput mutiara. Tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah myomnya sudah seberapa. Nah, dengan melakukan pola hidup sehat, maka kita akan melanjutkan budaya hidup sehat. Pola minum jamu akan membuat budaya minum jamu.
Jadi budaya itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah habit yang dilakukan bersama-sama. Sehingga Mbak Flori adalah menjadi bagian dari kita semuanya yang mencintai jamu, saya, Mbak Iren, dan teman-teman yang hadir di sini untuk bersama-sama. Saya punya pola, Mbak Iren punya pola, Mbak Flori punya pola, bersama-sama kita membudayakan jamu. Jadi sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama itulah menjadi sebuah budaya. Mari kita bersama-sama, saya mengajak mari kita bersama-sama untuk menghargai jamu, bukan yang pahit ya, jamu itu enak loh, apalagi buat Mbak Flori, saya mesti cicip suatu ketika. Oke, Mbak Iren, mungkin itu ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Mbak Flori dan Dr. Prapti. Mungkin untuk pertanyaannya cukup dulu sampai di sini. Saya ingin merangkum sedikit dari yang kita dapat di hari ini, sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita yang belum bisa dijawab di sesi ini ya. Banyak pertanyaan tentang jenis jamu yang baik untuk diminum apa setiap harinya dan apakah satu jenis saja cukup. Nah, mungkin kita merangkum dokter tadi dan Mbak Flori, kita perlu melihat kondisi tubuh kita masing-masing. Kita perlu mengetahui, perlu memerhatikan lebih detail lagi apa yang kita rasakan ketika bangun tidur dan mau tidur. Jadi bisa disesuaikan dengan jamu yang akan kita konsumsi nantinya. Lalu perlu diperhatikan juga tentang jenis obat tradisional apa yang kita konsumsi, berapa banyak takarannya, bagaimana cara pengolahannya, itu tentu akan berbeda-beda dampaknya di setiap orang ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan juga tentang kondisi-kondisi khusus seperti adanya penyakit atau adanya peradangan yang sudah muncul di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak bisa, kalau memang sudah ada peradangan atau sudah menunjukkan kondisi tubuh yang sakit, mungkin kita nggak bisa asal-asalan minum obat-obatan tradisional, karena obat-obatan tradisional itu mungkin baiknya diminum ketika kondisi sehat, lebih untuk preventif pastinya ya. Benar nggak dok? Aku nanti aku salah dan informasinya nanti malah ini. Ya, mulai minum jamu saat sehat itu. Dan juga diminum saat sehat juga perlu menjadi catatan. Kalau misalkan jamu dan obat-obatan konvensional yang didapat dari dokter itu nggak bisa bekerja sendiri ya, kita mesti mengubah pola hidup kita, mulai dari pola tidur, pola makan juga harus tepat waktu, harus pas setiap harinya. Jadi nggak muncul yang lain-lain, karena mungkin akan jadi percuma kali kalau misalkan kita minum jamu setiap hari tapi habis itu kita masih begadang terus, makannya bukan sayur-sayuran, bukan buah-buahan, bukan protein hewani yang kita butuhkan, gitu ya dok ya? Iya. Oke. Mungkin lalu untuk Mbak Flori sendiri sebagai praktisi juga bisa untuk trial dan error, jadi kita bisa tahu nih untuk nanti kira-kira jamu apa yang cocok untuk kita. Mungkin itu dulu rangkuman dari saya, dari Mbak Flori. Mungkin ada tambahan? Minum jamu itu sebelum sakit ya dok ya, jadi sebagai preventif ya. Itu aja Mbak Iren, terima kasih. Dari Dokter Prapti. Iya, ambil kesempatan sehat ini untuk mengkonsumsi jamu. Karena bisa jadi kita udah kehilangan kesempatan. Kalau nanti kita sakit, kita mau berharap kayak apapun, tubuh kita udah rusak. Jadi saat kita sehat, kita menjadi lebih sehat. Kalau kita sakit, cepat menjadi sembuh. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau beli empon-empon, kalau masih sehat, segera beli sekarang, sambil diatur pola hidupnya. Jangan nanti keburu sakit baru panik untuk mencari obat-obatan, karena tetap harus kontrol ke dokter juga, untuk kontrol ke orang-orang yang memang tahu. Jadi nggak self-diagnose ya, tidak mendiagnosis diri sendiri. Oke, baik, mungkin untuk sesi pertama itu dulu. Terima kasih banyak Dokter Prapti Utami dan Mbak Flori Oktaria sudah bergabung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bertanya dan bergabung di sesi pertama ini.
Kalau masih ada pertanyaan, mungkin bisa hubungi Dokter Prapti atau Mbak Flori di mana nih kira-kira? Teman-teman bisa menghubungi saya di Instagram Herbal Medicine Class. Di situ aja kali ya. Nanti kita bisa ketemu di sana. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya-tanya, silahkan bertanya ke Dokter Prapti Utami di Herbal Medicine Class. Kalau ke Mbak Flori di mana? Di igjamuku.id. Oke. Untuk teman-teman yang masih kepo-kepo, untuk masih penasaran tentang jamu, silahkan bertanya ke mereka melalui Instagram ya. Terima kasih.